Komisi 4 DPR Papua melakukan rapat kerja bersama pemerintah Provinsi Papua melalui mitra kerja komisi dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2024. Berlangsung di ruang rapat Komisi 4 lantai 7 kantor DPR Papua, rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 Joni Betaubun, didampingi Wakil Ketua Komisi, Edward Norman Banua, serta dihadiri Sekretaris dan 5 anggota komisi lainnya, Senin, 5 Mei 2025. Rapat kerja hari pertama ini, Komisi 4 mengundang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di saat bersamaan, Komisi 4 juga mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua. Usai rapat, Ketua Komisi 4 Joni Betaubun kepada awak media mengatakan, inti dari rapat kerja tersebut adalah untuk membahas penggunaan anggaran tahun 2024 oleh dinas-dinas mitra komisi. Selain itu, Komisi 4 ingin memastikan laporan pertanggungjawaban keuangan Gubernur Papua, yang penyerapan anggarannya sesuai dengan data yang ada di dinas maupun di lapangan. Yang paling pertama adalah kita membahas terkait dengan anggaran 2024, di mana Dinas Sumber Daya Alam dan Mineral itu mengelola anggaran sebesar 45 miliar 240 juta sekian di tahun anggaran 2024. Dan Badan Bencana mengelola anggaran sebesar 23 miliar 857 juta sekian. Nah, kita ingin memastikan saja bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2024 yang sementara disidangkan dan dirapatkan di komisi-komisi, khususnya Komisi 4 hari ini, itu kami ingin mendapat penjelasan dari Kepala Badan Bencana, Pak Awi tadi, terkait dengan penggunaan anggaran, penyerapan anggaran di tahun 2024. Tapi juga Pak Dr. Beni Pike selaku PLT Kepala Dinas menjelaskan terkait dengan penggunaan anggaran 45 miliar di Dinas Sumber Daya Mineral dan Perizinan Satu Pintu. Dan kita sudah dapat penjelasan tadi, tapi juga kita memberikan masukan. Dalam masukan itu mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh dinas menjadi rekomendasi Komisi 4 untuk disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam sidang paripurna. Untuk Dinas Badan Bencana itu realisasi anggarannya itu sebesar 91,99%. Sedangkan Sumber Daya Energi dan Mineral itu realisasi anggarannya 93,80%. Itu artinya penyerapan anggaran tapi juga sinkron dengan kegiatan di lapangan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas ESDM dan PMPTSP Provinsi Papua, Beni Peke menyebut, untuk penggunaan anggaran tahun 2024, pihaknya fokus pada pelayanan publik. Yang mana kata dia, prioritas energi listrik berupa solar cell, lebih banyak dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Untuk bidang listrik, ini yang kita fokus di pelayanan publik. Jadi kita pemasangan solar cell tahun kemarin 2024, itu kita lakukan beberapa kegiatan, yaitu 7 kegiatan. Dari sasarannya di Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Ini kita lakukan dan sudah 100%, 95% lah. Nanti mungkin 100% bulan ini. Begitu. Dan juga dari listrik juga ada yang kita tahun demi tahun selalu ada pendapatan daerah. Yaitu pendapatan daerah dari sisi BBM mineral. Jadi ada yang di situ. Jadi kalau PMBP itu target ya 124 miliar yang biasa setiap tahun begitu. Dari listrik ada lain-lain lagi tentang listrik, pajak-pajak dari listrik ada, tapi kita belum buka begitu. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, Melianus Aiwi mengatakan, berkaca dari anggaran tahun 2024 yang terlalu kecil untuk menunjang operasional, maka itu disampaikan kepada Komisi 4. Dan menurutnya, apa yang menjadi keluhan BPBD Provinsi Papua terkait kurangnya anggaran, sudah diakomodir oleh Komisi 4 untuk dimasukkan ke dalam rekomendasi komisi, yang nantinya dibahas oleh DPR Papua. Sehingga bisa menjawab kita punya kebutuhan-kebutuhan, barang tentu semua kembali kepada ketersediaan anggaran. Kalau rekomendasi saya tadi, untuk penanganan tugas-tugas kebencanaan ini, operasional kita yang terkait dengan peralatan dan juga logistik dan juga dana siap pakai. Saya tadi sarankan untuk kalau bisa
dari dana PTT, dana tak terduga itu mungkin kalau kita bicara ke tugas-tugas kebencanaan, itu mungkin didorong maju lagi ke dana siap pakai, itu dana ongkol. Sehingga kapan saja ada terjadi bencana, dana itu langsung kita pakai. Tim Liputan Redaksi Papua News, dari Kota Jayapura.